Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Dinar Mutiara. Saya merupakan salah seorang dosen di Prodi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di Kedokteran Komunitas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah saya yang saya ampuh, yaitu gizi medik. Khususnya pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah gizi pada dewasa dan lansia. Ilmu gizi itu sebetulnya ada di setiap blok pembelajaran pada Prodi Sarjana Kedokteran. Kebetulan untuk yang hari ini akan saya paparkan, yaitu gizi pada usia dewasa dan lansia, adalah masuk di blok 19 di semester 7. Sebetulnya pembelajaran di blok 19 ini mencakup banyak bidang ilmu lainnya. Salah satu diantaranya adalah bidang ilmu kesehatan anak, mungkin yang lainnya juga ada obstetrik, ginekologi, dan farmakologi. Nah, pada blok 19 ini ada beberapa penilaian atau assessment yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah secara formatif. Penilaian formatif ini biasanya didapatkan dari kegiatan sehari-hari atau penilaian sehari-hari berupa kuis atau tugas-tugas, dan juga ada pretest pada perkuliahan atau posttestnya. Kemudian ada lagi satu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir blok, berupa MCQ atau pilihan ganda, atau ada juga OSOKA, dan ada juga ospek untuk yang praktikum. Nah, nanti nilai sumatif ini yang akan menentukan apakah mahasiswa ini dapat lulus di dalam blok tersebut atau tidak. Kemudian ada sedikit tentang kuliah yang akan saya bawakan, yaitu gizi pada usia dewasa dan lansia. Ini capaian pembelajaran yang diharapkan dipahami oleh mahasiswa adalah dia akan memahami proses aging, kemudian memahami peran nutrisi pada usia dewasa dan lansia, kemudian apakah ada perubahan secara fisik pada usia dewasa dan lansia. Kemudian juga mahasiswa harus memahami kebutuhan energi pada usia dewasa dan lansia, dan apa saja masalah yang mungkin bisa terjadi pada usia dewasa dan lansia. Kemudian nilai-nilai tadi yang akan didapatkan oleh mahasiswa pada akhir blok nanti yang akan menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat lulus atau tidak di suatu blok. Ya, mungkin ini referensi yang bisa dipakai untuk menunjang perkuliahan yang akan saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran gizi medik pada khususnya gizi pada usia dewasa dan lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita ketemu lagi ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita di blok 19 akan mempelajari tentang ilmu gizi, khususnya belajar tentang gizi pada usia dewasa dan lansia. Mungkin sebagian udah kenal ya, saya dengan Dr. Dinar. Saya dari bagian kedokteran komunitas, khususnya di bagian gizi. Jadi hari ini nanti ada beberapa poin yang akan kita pelajari, nanti akan tercantum di RPS dan bahan kuliahnya ya. Mungkin sebelum kita mulai, absen dulu ya. Udah mengisi semua ini? Ya, saya panggil ya. Kalau Haikal, ada Zahra, ada Naufal, ya, Lerisa, hadir, Apriliana, Sasa, ya, kemudian Dinda, Nabila hadir, kemudian Alif,
Fadila, izin hadir dok. Adinda, Izin hadir dok. hadir. Carmita, Hadir, ya. dokter. Kemudian Nadira, Hadir dok. Suci Lestari, Hadir dok. Zalfa, Izin hadir dok. hadir. Tarisa, Izin hadir. Rida, Regita, Hadir. Regita, kemudian Nurzian, Hadir. ya, dan Endah Nabila. Ya. Hadir semua ya, Nabila. Mungkin sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Baik, dokter, selamat pagi dokter. Izin mengetahui masih membantu Ramadan sebagai ketua kelas ini. Dan sebelum kita memulai kuliah pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga firman Tuhan dapat dimakan. Berdoa dan persilakan. Berdoa syukur. Ya, makasih. Mungkin sekarang ini dulu ya, saya memaparkan RPS-nya dulu. Jadi ini rencana pembelajaran di semester 7 di blok 19 ini yang hari ini akan saya paparkan adalah tentang gizi pada dewasa dan lansia. Jadi nanti kalian semua nih mahasiswa harus dapat memahami proses terjadinya aging atau penuaan. Dalam memahami proses aging itu kita juga harus tahu ya perubahan fisik yang mungkin bisa terjadi pada usia dewasa dan lansia ini nanti apa aja. Kemudian harus dipahami juga bahwa nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin berbeda dengan usia atau di daur hidup yang lain ya. Kebutuhan energinya gitu, kemudian ada kebutuhan zat gizi yang lain, dan kita juga harus bisa memahami masalah-masalah yang dapat terjadi pada usia tersebut, usia dewasa dan lansia. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang nutrisi dan gaya hidup pada usia dewasa dan lansia ya. Sebelumnya kita harus bisa tahu atau memastikan kapan seseorang bisa kita katakan masuk ke usia dewasa dan lansia ya. Nah ini ternyata usia dewasa itu masuk pasca remaja di atas 18 tahun sampai dia mencapai atau kurang dari 65 tahun. Jadi lansia itu ya di atas 65 tahun ya. Ada juga yang mengelompokkan ke dewasa muda, kemudian dewasa muda itu berarti pre-dewasa, masuk ke usia dewasa, setelah itu dewasa pertengahan, dan dewasa tua atau lansia ya. Nah ini peran nutrisi itu sangat penting sebetulnya dalam setiap daur hidup manusia dari mulai dilahirkan sampai dia berusia lansia. Nah kesehatan dan kebugaran ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dietnya atau gizinya ya. Kemudian aktivitas fisik, kemudian juga dari kebiasaan-kebiasaannya, ada yang merokok atau juga mengkonsumsi alkohol, kemudian juga narkoba, dan nanti kita tentukan berat badan untuk dapat menentukan BMI. Apa itu BMI? Body mass index, atau biasanya kita sebut dalam bahasa Indonesia apa? Indeks massa tubuh atau IMT. Nah, gizi yang baik ini dan olahraga yang teratur tentunya akan memperbaiki atau mengurangi resiko yang mungkin terjadi dari 10 penyakit terbesar penyebab kematian, atau kita kerucutkan lagi menjadi 5 penyebab kematian terbesar, yaitu yang pertama kanker, yang kedua adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit liver. Nah, nanti gizi yang baik dan olahraga tentunya akan mengurangi terjadinya penyakit-penyakit tersebut ya. Nah, perubahan fisik yang mungkin terjadi pada usia dewasa dan lansia ini harus kita pahami juga. Ternyata pertumbuhan itu akan berhenti di usia 20 tahun. Densitas tulangnya berlanjut sampai dengan dia usia 30 tahun. Kemudian kekuatan otot akan mencapai puncak pada usia 25 sampai 30 tahun. Ukuran dan massa ototnya akan menurun, sementara kadar lemak meningkat. Ya, jadi berbanding terbalik. Fleksibilitas juga nanti akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, pada wanita khususnya ini terjadi perubahan hormonal. Estrogennya dia akan menurun, yang akan mengakibatkan terjadinya menopause ya. Kemudian abdominal fatnya meningkat, resiko penyakit jantungnya meningkat, sementara massa tulang akan menurun. Kalau untuk pria, perubahan hormon ini akan
bertahap penurunannya testosteron dan massa otot juga akan menurun. Kemudian terjadi juga perubahan komposisi tubuh ya. Akan terjadi bone loss pada usia 40 tahun. Berat badan meningkat, penyimpanan lemak juga meningkat, massa otot juga menurun ya, jadi berbalik. Nah, redistribusi lemaknya pada usia dewasa dan lansia ini, nanti lemak di subkutan ini akan berkurang, sementara di sentral dan abdominal ini akan meningkat. Biasanya kalau yang ukuran lingkar pinggangnya meningkat, kita sebut apa? Obesitas apa? Sentral. Jadi ada khusus yang orang obesitasnya hanya pada tersentral pada abdomen. Kemudian berhubungan dengan risiko penyakit kronis, misalnya terjadinya hipertensi, kemudian resistensi insulin, diabetes mellitus, stroke dan penyakit jantung. Kesehatan dan ketahanannya juga nanti akan berpengaruh ya pada seiring dengan bertambahnya usia. Sistem metabolik dalam keseimbangan, kemudian organ-organnya juga akan berfungsi secara optimal pada usia dewasa. Rekomendasi nutrisi yang harus kita sampaikan atau edukasikan, asupan yang adekuat, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit, gitu ya. Kemudian nah, ini masalah gizi yang mungkin bisa timbul pada usia dewasa dan lansia. Yang pertama, gizinya kurang. Bisa gizi kurang atau apa biasanya kita sebutnya? KEK atau KEP juga bisa. Yang kedua yang mungkin timbul adalah anemia. Berikutnya adalah obesitas, yang ketiga adalah menopause. Sebetulnya menopause ini kan masalah fisiologis gitu ya. Tapi ternyata dampaknya atau akan menimbulkan gejala-gejala yang kurang menyenangkan pada ibu-ibu. Jadi bisa kita katakan termasuk masalah juga ya, bisa masuk ke masalah gizi. Nah, ini yang gizi kurang biasanya terjadi kalau ada pengabaian terhadap prinsip gizi seimbang, sehingga dia akan beresiko mengalami kekurangan gizi. Selain karena faktor makanan, kekurangan gizi juga bisa disebabkan oleh penyakit seperti gangguan psikologis, kemudian dia juga nanti akan mengalami diare yang bersifat kronis, kemudian juga bisa TB, bisa gangguan pencernaan, dan berbagai penyakit serta gangguan lain yang mungkin akan menyebabkan gangguan pada nafsu makannya. Nah, salah satu tanda kekurangan gizi ya pasti biasanya badannya akan terlihat kurus dan biasanya orangnya tidak bersemangat gitu ya. Masalah yang lain yang mungkin bisa terjadi adalah anemia. Keadaan anemia ini di mana jumlah sel darah merahnya, yaitu hemoglobin dan pembentuknya atau sintesis dari protein yang membawa oksigen ada di bawah normal. Jadi HB-nya di bawah normal. Nah, ini juga anemia terjadi karena berkurangnya pembentukan sel darah merah yang mungkin bisa disebabkan karena kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi itu paling banyak terjadi pada lansia karena abai pada asupan makanannya. Kemudian kekurangan vitamin B12 juga, kekurangan asam folat, kemudian vitamin C yang akan mengakibatkan anemia, atau dia memiliki penyakit dasar yang bersifat kronis gitu ya. Jadi nanti bisa anemia juga. Nah, selain orang tua, anak-anak juga nanti akan rentan terhadap terjadinya anemia. Begitu pula usia subur dan ibu hamil. Kenapa kalau usia subur bisa rentan terhadap anemia? Karena ada proses menstruasi. Jadi biasanya juga rentan, terutama kalau yang kebiasaan ininya jumlah darahnya lebih banyak ya. Anemia ini juga ternyata dapat menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan baik ya. Pencegahannya tentunya harus mengkonsumsi makanan yang sehat, bervariasi dan seimbang, termasuk makanan sumber zat besi. Yang terbaik adalah hati, daging sapi, daging merah lainnya, kemudian ikan, makanan lain yang kaya zat besi, termasuk kacang-kacangan, sereal, sayuran yang berdaun hijau, buah-buah yang dikeringkan, atau selai kacang dan kacang-kacangan yang lainnya. Kemudian sumber folat, dia ada pada buah-buahan biasanya ya.
Bisa pada jeruk atau buah-buah lainnya seperti pisang, sayuran berdaun hijau, kacang polong, sereal, dan pasta. Vitamin B12 juga bisa untuk mencegah anemia. Dia ada banyak terdapat di dalam daging dan produk susu. Kemudian vitamin lainnya adalah vitamin C. Dia banyak pada buah-buahan biasanya yang berwarna orange. Ini kalau anemianya sudah terjadi, perlu diobati dengan suplemen zat besi yang mungkin harus diminum selama beberapa bulan atau lebih, dan juga dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan besi seperti hati dan daging. Nah, ini masalah lainnya adalah terjadi obesitas kalau asupan energi yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian biasanya pada usia dewasa juga karena sedentary life ya. Jadi karena tidak terlalu banyak aktivitas, sementara makan makanan yang berlemak dan berenergi tinggi, akhirnya bisa timbul obesitas. Pola hidup yang tadi serba modern mengakibatkan sedentary. Nah, ini makanan atau komposisi makanan yang dianjurkan untuk usia dewasa dan lansia ini sebaiknya yang berbasis tumbuhan yang kaya serat dan fitokemikal. Jadi fitokemikal ini kalau kalian dengar juga udah mulai banyak ya digaungkan gitu. Jadi terapi fitokemikal itu isinya sebetulnya serat. Jadi dari buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, kepadian ya dalam bentuk bulir. Kemudian makanan yang harus kita edukasikan juga ke pasien atau orang yang lansia atau dewasa, ini sumber protein hewani. Kenapa sih suatu makanan itu kita bilang bahan makanan sumber? Karena komposisinya itu yang terbanyak yaitu misalnya bahan makanan sumber protein, misalnya daging ya atau ikan. Nah, itu dalam komposisinya si daging sama ikan itu setiap 100 mg-nya paling banyak itu protein. Makanya kita bilang itu adalah bahan makanan sumber. Walaupun mungkin di dalam makanan lain misalnya kayak beras ya, nasi itu ada proteinnya, tapi karena dia hanya seperberapanya dari karbohidrat, jadi kita nggak bisa bilang bahwa nasi itu adalah bahan makanan sumber protein. Kemudian hindari ya, kalau daging babi untuk yang muslim memang tidak diinikan ya karena bersinar haram. Hindari daging yang berwarna merah, biasanya sapi dan domba, jangan terlalu berlebihan karena kadar lemak dan kadar kolesterolnya cukup tinggi. Jadi kalau untuk lansia sebaiknya sarankan yang ikan kalau pengambilan protein hewaninya. Kemudian harus ada menu yang cukup omega 3. Biasanya dari kedelai yang diragikan ya, yang kita kenal yang paling mudah adalah tempe dan tahu, itu juga mengandung omega 3 yang cukup. Kemudian harus seimbang, yang poin nomor 5 ini sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak lebih, tidak juga kurang ya. Mungkin ini hanya istilah-istilah aja. Arti pola makan itu biasanya akan melukiskan kebiasaan makan seseorang. Nah, kalau kalian ingat ada misalnya kalian melakukan penelitian dalam bidang gizi, ada kuesioner ya. Kuesioner itu bisa menggambarkan pola makan walaupun cuma kita lakukan 2 kali 24 jam, itu bisa menggambarkan dia sebetulnya 1 bulan atau 1 tahun ke belakang. Itu seperti itu ya. Biasanya kita perhatikan waktunya, waktu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi makanan pokok dan camilannya kapan. Kemudian komposisi menu yang sering dikonsumsi, baik itu makanan pokok maupun camilannya. Kemudian jumlah porsinya, makanan pokok dan camilan yang biasa dikonsumsi itu segimana gitu. Biasanya kalau kalian lihat di BKBM, daftar komposisi bahan makanan itu ada menggunakan takaran tersendiri. Ada yang misalnya menggunakan sendok makan ya atau sendok teh gitu. Itu nanti ada biar kita mudah menghitungnya. Kemudian frekuensi perolehan makanan pokok dan camilan dalam sehari-hari. Nah, ini pola makan yang baik. Ada keteraturan dalam waktu untuk mengisi perut gitu. Jadi terjadwal. Jadi kalian atau nanti diedukasikan ke pasien yang dewasa atau lansia, sebaiknya ada keteraturan dalam mengisi perut. Misalnya ditentukan sendiri atau diedukasikan oleh kalian, sarapan pagi itu jam 7. Jadi nanti besok jam 7 lagi sebaiknya.
Mau makan siang jam 1 setiap hari kalau bisa jam 1. Sementara camilannya yang 2 kali itu juga kita tentukan. Misalnya camilan pertama setiap jam 10, nanti besok juga seperti itu. Jadi harus ada keteraturan. Kemudian berikutnya adalah komposisinya makanan dalam per hari. Harus lengkap. Kalau dulu memang ada 5 sempurna, kalau sekarang sih enggak ya. Maksudnya susu tidak diwajibkan gitu, karena komposisi yang ada di dalam susu sebetulnya sudah cukup yang ada di dalam 4 sehat itu. 4 sehat apa aja? Yang pertama harus mengandung karbohidrat. Yang kedua protein. Terus lemak. Terus serat atau vitamin dan mineral. Ya, vitamin dan mineral paling banyak ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ini bahan makanan penyusunnya harus sebaiknya berbasiskan bahan makanan nabati. Dan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam sehari harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian ingat di kuliah-kuliah yang sebelumnya, disesuaikan per orang, satu orang per orang lainnya, individu lainnya, itu akan berbeda kebutuhan energinya ya. Nanti bisa dihitung. Nah, ini kebutuhan energi dan zat gizi pada lansia dan dewasa itu ternyata pada laki-laki lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari segi usia, sesama laki atau sama perempuan akan berbeda kebutuhan energinya. Nah, ini contoh karbohidrat ya yang kita butuhkan pada usia. Sebetulnya dalam setiap siklus dalam kehidupan hampir sama komposisi zat gizi yang kita butuhkan. Tapi pada untuk yang dewasa, ini karbohidrat ini karena dia merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat, ini bisa sebagai sumber energi. Nanti jenisnya atau bahan makanan sumber energi karbohidrat ini bisa didapat dari nasi yang paling baik ya, nasi atau beras. Kemudian boleh juga pemilihan karbohidrat lainnya seperti jagung, kentang gitu bisa. Nah, ini untuk apa fungsinya? Dia fungsinya untuk sel-sel dan pembentukan sel-sel darah merah, otak, untuk sistem saraf pusat, pada bayi mungkin plasenta, dan kebutuhan janinnya harus terpenuhi. Kemudian gula ini tergolong sebagai jenis karbohidrat yang mudah dicerna dan diserap dalam aliran darah sehingga dapat langsung digunakan sebagai energi. Makanya kalau orang yang misalnya kelaparan banget ya atau ditakutkan hipoglikemik, biasanya kita kasih gula dalam bentuk permen atau teh manis gitu, karena dia cepat ininya efeknya cepat mengembalikan energi lagi, mudah dicerna. Nah, ini jenis lain dari karbohidrat adalah serat. Serat ini sifatnya tidak dapat dicerna karena dia tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan sehingga akan relatif utuh ketika melewati usus besar. Berikutnya adalah lemak yang dibutuhkan. Dia berpengaruh terhadap perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir, kemudian dapat untuk memelihara kesehatan jangka panjang dan sebagai pencegahan penyakit-penyakit yang kronis. Nah, ini jenisnya asam lemak omega 3 dapat memberikan dasar struktur untuk perkembangan otak dan sistem saraf pusat. Tubuh manusia tidak dapat membuat asam lemak omega 6 dan omega 3 sehingga asam lemak ini adalah zat gizi yang esensial yang harus didatangkan dari luar berupa makanan. Kemudian protein, salah satu yang penting adalah protein karena ini akan membantu untuk pergantian atau mengganti sel-sel yang sudah rusak atau sudah tidak dibutuhkan ya, nanti ada dari asam amino ini. Protein ini ada 2 jenisnya, hewani dan nabati. Kalau yang hewani ya biasanya berasal dari hewan, diperoleh dari telur, ikan, daging, kemudian susu. Kalau nabati biasanya berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Makanan yang tinggi daya cerna proteinnya sekitar lebih dari 95% adalah telur dan daging sapi. Sementara susu dan kedelai 95%. Tapi kalau kacang-kacangan dan padi-padian dikonsumsi secara kombinasi, ini protein nabatinya dapat membentuk protein yang lebih lengkap. Jadi baik untuk mengkombinasi setiap dari jenis makanan. Berikutnya adalah vitamin dan mineral.
Nah ini untuk vitamin ini banyak ya yang dibutuhkan, khususnya asam folat, vitamin B1, B2, dan B12. Sementara mineral adalah yodium, zat besi, dan zinc. Tuhan lainnya juga jangan lupa air juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Dia dapat dipengaruhi oleh umur, aktivitas fisik, suhu, dan pola makan. Untuk populasi umum, jumlah cairan yang biasa dikonsumsi adalah 3,7 liter per hari, dan perempuan itu pada laki-laki, pada perempuan 2,7 liter per hari. Pemberian makan sebaiknya untuk dewasa dan lansia ini batasi, jangan yang manis-manis dan tepung-tepungan gitu ya. Perhatikan kebutuhan cairan, kemudian asupan garam maksimal yang disarankan adalah 5 gram per hari. Kalau 5 gram kayaknya juga kebanyakan ya, kata sendok teh. Jadi mungkin sebaiknya anjurkan untuk garam di dalam masakan aja. Ini contoh jadwal makanan ya, contoh jadwal makan ya untuk mengisi perut yang baik. Jadi seperti saya tadi sudah sampaikan, sebaiknya ada keteraturan waktu. Jadi kalau misalnya sarapan maunya di jam 6 atau sampai jam 7, begitu pula seterusnya, besok-besok jam segitu aja. Camilan yang pertama di jam 9 sampai jam 10, makanan pokok di jam 12 sampai jam 1, camilan keduanya di jam 15 sampai 16, makanan pokok yang ketiga di jam 18 sampai 19. Untuk camilan dewasa dan lansia ini sebaiknya yang tidak mengandung tepung dan gula. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi nama saya Suci. Ya, gimana Suci? Ini terkait pembahasan materi yang telah disampaikan tadi, bahwa kondisi khusus anemia pada kondisi khusus itu kan pada lansia ya. Nah, pada lansia ini apakah dengan mengatur atau asupan makanannya saja itu sudah efektif dalam meningkatkan HB atau perlu ada suplementasi lain? Ya, biasanya suplementasi pun kalau dibutuhkan suplementasi apa? Zat besi gitu ya. Sebetulnya gini, kita harus melihat kadar HB-nya dulu. Kalau kadar HB-nya nggak terlalu rendah dan kita coba dengan asupan makanan aja, jadi dietnya yang kita atur itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau misalnya nanti kita untuk pemeriksaan HB berikutnya ternyata tidak ada perubahan, boleh diberikan suplemen zat besi. Gitu ya, mungkin Cici sudah terjawab? Jelas Kak? Ya. Masih silakan yang lain, ada yang mau bertanya? Ya. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Dinda dok. Izin bertanya dok, mungkin tadi sudah dijelaskan juga dok. Namun apakah ada dok masalah lain yang dapat timbul khususnya pada usia dewasa dan juga lansia yang berkaitan dengan nutrisi dan juga gizi? Oh ya, tadi kalau yang sudah saya sampaikan, yang kelebihan, yang kekurangan ya, berat badan, kemudian anemia, dan mungkin bisa satu lagi sebetulnya ya saya belum menyampaikan penyebab masalah yang terbanyak juga adalah sindroma metabolik atau sindrom metabolik ya. Jadi itu juga banyak berkaitan dengan nutrisi gitu. Tadi apalagi kalau yang misalnya dari diukur lihat pinggangnya tinggi, ternyata kadar kolesterolnya juga tinggi, itu juga bisa jadi masalah. Jadi sindrom metabolik ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin dari saya ya, saya mau ke Tarisa ya, Tarisa. Mungkin Tarisa tadi memperhatikan kuliah saya, bisa disimpulkan atau diresumekan apa sih yang perlu kita perhatikan pada gizi dewasa dan lansia ini? Ya, baik dokter, izin menjawab dari resume yang tadi sudah dibawakan oleh dokter. Yang pertama itu dari proses terjadinya aging atau penuaan, kemudian juga dari proses perubahan fisik, tadi baik dari komposisi tubuh atau hormonal pada dewasa dan lansia, dan juga tadi nutrisi yang dibutuhkan pada dewasa lansia dan masalah-masalah yang dihadapi pada dewasa dan lansia, tadi seperti contohnya ada anemia, obesitas, menopause, KFP dan KFP. Ya, itu penting ya kita untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin terjadi karena nanti berkaitan dengan tata laksana. Ya, makasih Tarisa, bagus jawabannya. Ya, untuk pertemuan kita hari ini, saya terima kasih atas perhatiannya. Kalian cukup bagus ya untuk memperhatikan kuliah saya. Kalau ada beberapa hal yang mungkin bisa atau masih jadi pertanyaan, boleh nanti diajukan secara langsung ke saya lewat WhatsApp juga boleh gitu ya. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.